Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita ya. Setelah sebelumnya sempat eh, terhenti selama 2 pertemuan dikarenakan saya sendiri sedang safar ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali turun ya, yang insya Allah mayoritas kita pasti sudah hafal. Di sini kita akan membahas dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kenapa? Karena ini masih dalam satu kesatuannya. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah nama Tuhanmu yang maha mulia yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, Ya, ya. tentang surat ini ya, surat ini Ada mau apa? Pisang. tentang surat ini sebenarnya tidak panjang-panjang banget sebenarnya. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu apa? Pendek. Baik, kita bahas dulu sebelum kita masuk ke tafsirnya nanti ya. Ini cukup lumayan ya, nggak terlalu panjang sebenarnya. Cukup pendek lah, relatif pendek ya. Baik, tentunya ayat ini eh, dimulai dengan Iqra, bacalah ya. Qara'a yaqra'u qira'ah. Artinya bacalah, perintah untuk membaca. Bismi dengan nama. Bismi itu aslinya adalah biismi. Tapi karena kaidah-kaidah kepenulisan yang eh, berubah ya, jadinya bismi. Makanya di sini eh, kalau kita baca bismillah maka kita dapati menyambung ya. Bidzikri juga dengan menyebut ya, Rabbika ya Tuhanmu, Khaliqik penciptamu. Alladzi artinya yang, khalaq artinya menciptakan. Aujada telah mengadakan, a'dama yaitu meniadakan. Kita masuk ke ma'aninya, makna permaknanya ya. Iqra artinya di sini adalah Iqra bismi rabbik utlu waqra ayyuhan nabi ma unzila ilaika minal Qur'an muftatihan bismi rabbik. Iqra itu artinya adalah bacalah. Di sini Iqra bismi rabbik ya. Maksudnya adalah bacalah eh, wahai nabi, apa-apa yang Allah turunkan kepadamu dari Al-Quran yang dimulai dibuka dengan nama Tuhanmu. Ini menunjukkan satu faedah bahwasannya ada banyak hal dalam kehidupan kita itu yang dimulai dengan basmalah ya. Kita mau makan, kita baca basmalah. Kita mau masuk kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi kita baca basmalah ya. Dan masih banyak lagi. Bismi ya, Ismullah lafzul jalalati al-jami'u li ma'ani sifatillahil kamilah wa huwa lafzul jalalatil jami' li ma'ani sifatil kamilah. Itu ismi ya. Kalau disebut dengan ismullah, nama Allah, Allah Subhanahu wa taala, di sini lafzul jalalah, lafal keagungannya yang mengumpulkan segala sifat-sifat Allah yang sempurna. Karena
nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak ya. Minimal kita mengetahui Asmaul Husna ada 99 ya. Tapi sebenarnya tidak terbatas di situ. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya, di sini nama yang penuh dengan keagungan. Rabbi ya, Rabbika ilahikal ma'bud alladzi itu ismun mausulun lil mufradil mudzakkar. Isim mausul untuk mufrad yang mudzakkar. Mufrad mudzakkar ya. Ini bagi yang sudah pernah belajar nahwu pasti paham karena ada namanya dhamir, afwan, isim mausul ya, isim mausul. Khalaq awjada ala ghairi mithalin sabiqin wa yakunu khalqullah minal adam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dari yang sebelumnya adalah ketiadaan. Itu Allah menciptakan dari ketiadaan. Baik. Surat ini sebenarnya ayat 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 ini berkaitan dengan awal diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi itu di usia 40 di kalangan masyarakat jahiliyah. Di kalangan apa? Masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu artinya apa? Jahiliyah artinya adalah kebodohan ya. Jahiliyah artinya kebodohan. Apakah mereka atau dalam hal apa mereka melakukan kebodohan gitu ya? Apakah dalam segala aspek kehidupan? Ternyata tidak. Sebenarnya di masa jahiliyah itu banyak sifat-sifat mulia, sifat-sifat terpuji yang itu orang zaman sekarang pun belum tentu memilikinya. Nanti akan kita sebutkan. Sifat-sifat jahiliyah ya, zaman jahiliyah itu dalam hal apa? Dalam hal mereka itu menyembah selain Allah, yaitu patung-patung berhala-berhala. Mereka bikin patung sendiri, mereka pahat sendiri, ambil batu sendiri, kemudian apa? Kemudian disembah-sembah sendiri. Dan bahwasannya ada peraturan di sana ya waktu itu ya. Kalau orang mau keluar dari Mekah waktu itu, kemudian mereka tidak atau mereka diwajibkan untuk membawa batu. Mereka diwajibkan untuk membawa batu agar ya bisa disembah gitu di luar Mekah. Nah, yang tidak bawa batu ya, banyak akhirnya mereka apa? Mereka ini membawa roti ya, membuat tuhannya dari roti ya, disembah kemudian dimakan. Dan masih banyak lagi ya kejahilian, riba misalnya, kemudian mencuri ya, penipuan, kemudian juga ada mengubur bayi perempuan hidup-hidup dan masih banyak lagi. Meskipun ada beberapa akhlak yang mulia di sana. Contoh misalnya memuliakan tamu. Memuliakan tamu ini mereka sudah tidak dilakukan lagi. Mereka punya apa ya dikasihkan. Datang tamunya boleh kambing itu biasa sekali. Kalau di kita kan datang tamu ya paling beli es teh gitu ya, beli minuman. Kalau di sana datang tamu nyembelih kambing biasa sekali. Bukan hal yang aneh ya. Kalau di kita kan nyembelih kambing kalau ada hajatan besar gitu ya. Kalau di sana tamu datang ya nggak dikenal, datang tamu sembelih kambing biasa. Kemudian juga tentang sifat jujur ya. Sifat jujur ini sangat-sangat dipegang oleh mereka. Sifat menepati janji ya. Bahkan Abu Sufyan ketika dihadapkan oleh Heraklius, Raja Romawi, waktu itu Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius Raja Romawi untuk berdakwah mengajak masuk Islam. Waktu itu orang Arab yang berada di sana, yang berada di Romawi, Syam waktu itu ya, ketika masih menguasai Syam ya, adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan dipanggil, ditanya tentang Rasulullah SAW. Apa dia kata? Kalau saya itu nggak takut dibilang membohong, saya akan bohong. Akhirnya ditanya-tanya. Nah, intinya di zaman apa? Di zaman jahiliyah. Kemudian di usia 40 tahun Rasulullah SAW
itu mendapatkan ya semacam ilham wahyu gitu ya, di bulan Ramadan untuk senang menyendiri di Gua Hira ya, Gua Hira. Ambil bekal dari keluarganya kemudian menyendiri beribadah di sana. Sampai datang ya malaikat ya waktu itu kan, malaikat kemudian mengatakan apa? Iqra. Rasulullah mengatakan apa? Ma ana biqari. Bacalah kata Nabi, saya nggak bisa baca gitu. Kemudian diulang lagi, bacalah ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Bacalah saya nggak bisa baca 3 kali. Kemudian diucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, jadi sampai ayat yang kelima ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menemui Khadijah. Akhirnya minta diselimuti ya, diselimuti zamiluni zamiluni, minta diselimuti gitu ya. Setelah diselimuti, Rasulullah SAW menceritakan. Jadi Khadijah tidak langsung bertanya, Mas, jenengan kenapa? Kamu kenapa Mas? Enggak ya. Jadi di sini adalah sikap istri yang baik ya. Itu ketika suaminya sedang dalam kondisi genting, dalam kondisi panik, tidak langsung diinterogasi, "Oh, kemana saja kamu? Apa yang menimpamu?" Tidak ya. Tapi di sini kondisi suaminya sedang panik, sedang bingung gitu ya. Bertanya nanti aja, penasaran nanti dulu ya penasarannya. Sekarang diselimuti dulu. Nah, tenang, rileks, apa yang terjadi akhirnya diceritakan. Diceritakan saya itu bertemu dengan, eee, sosok malaikat gitu ya, begini dan begitu, kemudian diturunkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Diceritakan semuanya, kemudian diajaklah Rasulullah SAW oleh Khadijah, diajak ke siapa? Ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah sepupunya Khadijah yang beliau ini adalah orang yang menjadi Nasrani di zaman jahiliyah, menulis Injil dengan bahasa Arab. Di Waraqah bin Naufal ini adalah seorang Nasrani. Kemudian dia mengatakan apa? "Wahai, anak saudaraku, yang datang kepadamu ini adalah Namus ya, atau Jibril, yang juga datang kepada Nabi Musa. Kalau misalnya saya mendapatimu ketika kaummu mengusirmu dari tanah kelahiranmu, maka saya akan membelamu." Nabi bertanya heran, "Loh, apakah saya sampai dikeluarkan, sampai dimusuhi gitu ya?" Kata Waraqah bin Nawfal, apa? "Iya pasti, yang datang dengan wahyu seperti ini pasti akan dimusuhi, akan diusir," gitu ya. Jadi suatu hikmah di sini bahwasannya seorang yang membawa kebaikan, mendakwahkan kebaikan itu pasti ya akan mendapatkan lawan dari orang-orang yang tidak menyukai kebaikan. Itu sudah ada bahkan di awal-awal Nabi diangkat jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi itu sedikit ya tentang kisah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah khalaqah ini menciptakan ya, aujadah ya, telah mengadakan, a'dama menidakkan. Insan itu manusia, al-bashar ya sama manusia juga ya, min itu dari, alaq itu segumpal darah, menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqah ya, menciptakan ya, raji' tafsir fi syadr sabiq, kembalilah pada tafsir yang sebelumnya. Ini sudah kita bahas ya, khalaqah ini aujada ala ghairi mithalin sabiqin wa yakunu khalqullahi min adam, itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia yang menciptakan, bukan menciptakan tapi membuat ya, eee, yang tadinya itu sebenarnya ada ya, misalnya manusia membuat
meja ya, membuat meja. Tadinya nggak ada, sebenarnya ada, yaitu berupa kayu, dibentuk jadi apa, jadi meja. Atau manusia membuat rumah, ya sebelumnya bahan bangunan sudah ada. Kalau manusia itu, eee, membuat ya, artinya ada bahan bakunya. Tapi kalau menciptakan, ya itu yang tadinya kosong nggak ada apa-apa, kemudian tiba-tiba ada, kun fayakun ya. Allah katakan jadilah maka jadi. Insan yaitu az-zakaru wal untha min bani Adam. Laki-laki dan perempuan dari anak manusia. Inilah insan. Sebenarnya ada, sedikit, eee, lucu ya, intermezzo sebenarnya. Manusia ya, manusia. Manusia itu dari ya, kemudian nusia. Apa-apa yang nusia dilupakan itu ya, tapi itu hanya guyonan ya. Tapi entah itu kebetulan atau gimana. Akhirnya apa-apa yang dia lupa. Makanya manusia itu sering sering lupa ya. Manusia tempat salah dan lupa. Min harfu jarrin yufidu ma'na ibtida'il ghayah. Min adalah huruf jar yang dia memberikan faedah mulainya sesuatu. Nanti akhirnya adalah ilah. Ilah itu ke ya sampai. Alak adalah damun ghalidhun au jamidun. Yaitu darah yang apa namanya? Yang tebal ya atau yang beku. Apa namanya, ya tadi dari status air mani ya, dari air mani kemudian berubah jadi di rahim berubah jadi, darah yang menggumpal akhirnya membentuk jasad manusia. Baik, iqra, bacalah ya, wa rabbuka dan Tuhanmu al-akram, yang maha mulia. Itu, iqra di sini utlu waqra ayyuhan nabi ma unzila ilaika. Itu bacalah wahai nabi apa-apa yang diturunkan kepadamu. Wa rabbuka wa ilahukal ma'bud al-akram al-aktsaru ihsanan wal awsa'u judan. Itu yang paling banyak kebaikannya dan paling luas kedermawanannya. Itu Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat sayang kepada para hamba-hambanya. Ya memang kita seringkali tidak merasakan itu, kurang bersyukur ya. Adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, memberikan mayoritas kita ya, memberikan kita ya tentunya memberikan akal ya. Ya memang ada di sana orang-orang yang tidak berakal ya. Memberikan kita, eee, sebaik-baik bentuk ya, manusia itu memiliki bentuk yang sebaik-baik bentuk. Kalau kita lihat misalnya manusia dengan, hewan misalnya, tentu, eee, rupa yang paling bagus adalah rupa manusia ya. Seganteng-gantengnya kambing ya, tapi tetap dia apa, ya kambing ya, masih lebih ganteng apa, manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah paling banyak kebaikan kepada manusia. Faedah di sini adalah bahwasannya kita sebagai manusia seringkali kurang menyadari, bahkan tidak bersyukur, bahkan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala kita banyak apa, banyak mengkufurinya. Kemudian alladzi yang di sini 'allama telah mengajarkan, darrasa juga mengajarkan ya, bil qalam, dengan apa, dengan nah, yaitu iqra di sini, alladzi di sini ya. Alladzi yang ismun mausulun lil mufradil muzakkar, yaitu isim mausul untuk mufrad muzakkar, yaitu laki-laki yang satu orang. 'Allama, 'arrafa wa fahama wa 'allama al-insana al-kitaba, yaitu arrafa mengenalkan, wa fahama memahamkan, 'allama mengajarkan manusia yaitu apa? Al-kitabah yaitu tulisan. Mengajarkan manusia itu tulisan. Bil qalam ya 'audun mustawa yuktabu bih, yaitu, eee, seperti ya batang agak apa namanya, lurus gitu ya, batang yang lurus
kemudian digunakan untuk menulis, ya pena. Kalau zaman dulu mungkin bentuknya tidak seperti pulpen zaman sekarang ya. Zaman dulu ya ada kayak, apa namanya, misalnya ada ini misalnya ya, ini kemudian ada kayak kuasnya di sini ya, kemudian dicelupkan, kemudian dibuat menulis seperti itu ya. Nah, ini juga memberikan faedah bagi kita semuanya bahwasannya kita ini wajib untuk apa, belajar ya, belajar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, ilmuilah dulu, ya ilmuilah bahwasannya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Eee, dalam, kitab yang lain para ulama mengatakan, "Al-ilmu qabla al-qawli wal amal." Ilmu itu sebelum berucap dan berbuat. Kita mau apapun itu ya, apapun yang akan kita lakukan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, kita butuh yang namanya ilmu. Orang mau bangun rumah, kalau dia nggak ada ilmunya bangun rumah, ya rumahnya amburadul. Makanya dia panggil arsitek yang memang punya ilmu tentang bangunan. Mobil mogok misalnya, kalau dia nggak punya ilmunya, mobil nggak akan nyala. Makanya dibawa ke bengkel. Orang bengkel punya ilmu untuk memperbaiki apa? Mobil. Ada ibu-ibu misalnya mau masak soto, harus ada ilmunya, ilmu tentang, masak-masak. Kalau nggak ada ilmunya, ya soto dikasih keluak misalnya, soto dikasih air kelapa misalnya, ya nggak jadi soto, ya. Kemudian orang mau jualan, gorengan misalnya, mau buka toko, mau jualan di pasar, semua ada ilmunya. Apapun itu yang mau kita kerjakan, baik urusan dunia maupun apalagi urusan akhirat harus ada ilmunya. Kita mau sholat harus ada ilmunya, kita mau puasa harus ada ilmunya, semua harus dilandaskan dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya maka akan ngawur ya, jangankan untuk itu ya, kita, mau, misalnya berbuat baik pada orang ya, ngasih makanan misalnya, itu ada ilmunya ya. Ngasih makan orang dengan cara dilempar misalnya, ya itu kan niatnya baik sih, tapi ilmunya salah, caranya salah gitu ya. Jadi niat yang baik saja tidak cukup ya, tapi harus dengan ilmu yang benar ya. Tadi ya, kalau orang mau ngasih makan orang dilemparkan ke mukanya, ya niatnya baik tapi tidak tidak benar ya, baik tapi nggak benar ya, karena nggak ada ilmunya. Baik, jadi sekali lagi bahwasannya jadilah kita semuanya orang yang berilmu ya. Kata Imam Syafi'i, rahimahullah, "Man yuridud dunya fa'alaihi bil ilmi wa man yuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin sukses dunia, dunia sukses, maka harus punya ilmunya. Barang siapa yang ingin sukses di akhiratnya, maka dia harus punya ilmunya. Dan barang siapa yang ingin sukses dunia iya, akhirat juga iya, maka dia harus punya ilmu kedua-duanya. Jadi dua-duanya ya, ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dan 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu mengajarkan, ya telah mengajar, darasa mengajarkan ya, insan, manusia atau al-basyar di sini manusia juga, ma apa-apa ya, atau alladzi apa yang ya, ma dan alladzi ini terkadang adalah suatu sinonim ya. Ma di sini terkadang dia juga arti adalah alladzi, mausulah namanya. Alladzi adalah apa yang ya, lam di sini tidak ya, ma artinya juga tidak ya. Ya'lam itu apa, yadri. Di sini, ia mengetahui, yadri ia mengerti. Yajhal artinya tidak tahu. Sini, 'allama, 'arrafa wa fahama ini sudah ya. Al-insan adz-dzakaru wal untha min bani Adam ini juga tadi sudah kita lewati. Ma ismun mausul ya, artinya apa-apa. Isim mausul di sini artinya adalah apa-apa. Lam harfun linafi al-mudhari'i wa qalbihi al-madhi. Lam di sini adalah, yang tidak ya, tidak ya. Ya'lam, lam ya'lam maksudnya adalah lam yakun ya'rif.
Lam ya'lam artinya dia tidak tahu. Baik, kita berpindah ke tafsirnya. Itu jelas ya, surat Al-Alaq ini adalah surat Makkiyah, turun di bulan Ramadan ketika Rasulullah SAW ini sedang menyendiri di Gua Hira. Beliau sedang menyendiri di Gua Hira, kemudian apa? Kemudian beliau ini didatangi oleh malaikat Jibril ya. Kemudian disuruh untuk apa? Mengucapkan Iqra, bacalah ya. Akhirnya turun ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai ayat yang kelima ya. Baik, min maqasid surah, di antara maksud dan tujuan ayat ini ada, surat ini ada ayat, dzikru qimatil insan wa syarafihi bidinihi. Ini kalau kita bahas keseluruhan nanti ya. Ini kalau kita bahas keseluruhan. Tapi untuk pertemuan ini insya Allah kita bahas 5 dulu aja ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas selanjutnya. Tapi kalau kita membahas keseluruhan surat ini, maka surat ini membahas tentang menyebutkan harga, bukan harga ya, menyebutkan eh, berharganya manusia dan kemuliaannya gitu ya. Menyebutkan atau di sini menjelaskan tentang berharganya manusia dan kemuliaannya dengan agamanya. Wasufulihi wahawanihi bitakhallihi anhu. Dan dia itu sangat-sangat rendah, sangat-sangat hina, sangat-sangat remeh jika tidak mau berpegang teguh dengan agamanya. Lidza aqsama bil amakin bi amakin nuzul wahyi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat-tempat diturunkannya wahyu. Baik, jadi ada istilah ya, yang istilah ini adalah saya kurang tahu maksudnya apa ya. Ada orang-orang yang mengatakan mabuk agama katanya. Istilah apa mabuk agama? Saya kurang tahu apa yang dimaksud dengan istilah mabuk agama ini. Tapi ya kita tekankan bahwasannya orang yang berpegang teguh terhadap agamanya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah-sunnah Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam itu tidak disebut dengan mabuk agama, tidak ya. Ya meskipun nantinya bagi orang-orang yang menyimpang akan dijuluki apa mabuk agama katanya. Nah, mabuk agama itu seperti apa? Kalau kita lihat ya apa namanya orang-orang yang fanatik ya, yang ta'assub ya atau fanatik ya. Fanatik itu kalau dia sudah suka pada satu tokoh ya, selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ada tokoh siapa gitu ya, tokoh atau public figure atau siapa yang punya banyak jamaah yang diikuti gitu ya. Dia ini sudah jelas-jelas mengajarkan hal-hal yang tidak benar, mengajarkan dongeng-dongeng yang bohong, mengajarkan kebohongan ya, atau apalah itu ya. Dia tahu itu salah ya, tapi tetap diikuti. Nah, itu mungkin yang bisa dimaksud dengan apa? Mabuk agama. Kayak pengikutnya siapa? Contoh misalnya kalau zaman dulu pengikutnya Musailamah Al-Kadzab misalnya. Musailamah Al-Kadzab ini orang yang mengaku jadi nabi. Kata pengikutnya, ya mereka tahu kalau Musailamah itu berdusta, tapi pendusta dari kaum kami katanya lebih kami cintai daripada orang yang jujur dari kaum yang lain. Jadi katanya pengikutnya Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu ya, katanya pengikutnya dia itu pembohong tapi dari klan kami, dari suku kami lebih kami cintai daripada orang jujur dari klan yang lain, dari suku yang lain gitu. Nah, itu fanatik ya. Bisa dikatakan mabuk kalau itu ya. Nah, seperti itu. Tapi intinya adalah kalau orang yang benar-benar mengamalkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu
dia sedang berpegang teguh ya, meskipun orang-orang liberal ya, orang-orang liberal akan menjulukinya sebagai orang yang mungkin mabuk agama gitu ya. Tapi itu nggak perlu diperdulikan ya, karena berpegang teguh dan terhadap sunnah Rasulullah SAW itu bukan termasuk mabuk agama. Kenapa? Karena kita nantinya di akhirat akan minta surga, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada mereka-mereka ya. Baik. Oh, afwan, ini At-Tin ya. Ini afwan, salah ini. Eee, Al-Alaq di sini, afwan, ini tadi yang terbaca surat At-Tin ya. Eee, Soalnya ini kan lurus ini, ternyata yang di bawah ini. Afwan, kita ulang lagi ya. Min maqasidis surah, itu di sini makkiyah ya, itu Al-Alaq di sini adalah bayanu kamalil insan bil ilmi wal wahyi al-ba'ithi ala ta'alluqil 'abdi bi rabbih wa khudu'ihi lahu. Itu penjelasan tentang sempurnanya seorang manusia dengan ilmu dan wahyu. Yang di sini yang yang menjadikan seorang hamba itu terikat dengan Tuhannya dan tunduknya dengan Dia. Wa naqsihi bi mukhalafati dzalik, dan seorang manusia akan menjadi kurang, akan menjadi naqis ya jika tidak berpegang teguh dengan itu. Jadi sekali lagi bahwasanya di sini, apa tadi yang terbaca salah ya, jadi yang bener yang ini ya, yaitu, eee, maksud dari al-alaq ini adalah tentang penjelasan tentang sempurnanya manusia dengan ilmu dan wahyu, yang ilmu dan wahyu ini membuat seorang hamba terikat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepadanya. Dan penjelasan bahwasannya kalau tidak mau nurut dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak berdiri di atas ilmu dan juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi manusia yang naqis, nukson, yang banyak kekurangan. Baik, Iqra ayyuhar rasul ma yuhihillahu ilaik. Muftadihan bismi rabbikal ladzi khalaqa jami'al khalaiq. Bacalah wahai Nabi, ya di sini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tafsirnya adalah bacalah wahai Nabi, wahai Rasul, apa-apa yang Allah wahyukan kepadamu, yang itu dibuka, dimulai dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala jenis makhluk. Semua makhluk Allah yang ciptakan. Baik. Kemudian yang kedua adalah khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min qit'ati damin mutajammidatin ba'da an kanat nutfatan. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari sepotong atau segumpal darah yang mengeras, membeku, setelah tadinya adalah setetes air mani. Di air mani, di rahim berubah menjadi apa? Darah yang menggumpal, yang nantinya berubah jadi daging. Tergantung fase kehamilan nanti ya. Baik. Iqra wa rabbukal akram, tafsirannya adalah Iqra ayyuhar rasul ma yuhihillah ilaik wa rabbukal akramul ladzi la yudani karamuhu karimun fahuwa katsirul judi wal ihsan. Untuk bacalah wahai Rasul apa-apa yang diwahyukan kepadamu, dan Tuhanmu itu maha-maha mulia, maha-maha dermawan, yang tidak ada suatu kedermawanan, suatu kemuliaan yang bisa menyamainya. Wa huwa katsirul judi wal ihsan, dan Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali berbuat kebaikan dan berbuat kedermawanan. Karena dalam tubuh kita saja ada jutaan syaraf yang jika itu berhenti satu, maka dijadikan ada yang stroke, ada yang macam-macam ya. Baik.
alladzi 'allama bil qalam, yaitu alladzi 'allamal khatta wal kitabata bil qalam. Itu yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan khat ya, tulisannya, dan kitabah dan penulisan ya. Khat itu, nulis ya, apa namanya, sebenarnya khat itu garis ya. Kemudian, dalam di pondok pesantren itu ada pelajaran namanya khat ya. Khat itu belajar nulis gitu ya. Alif, ba, ta gitu ya. Wal kitabah itu kepenulisannya. Bil qalam dengan apa? Dengan pena. Menulis dengan apa? Dengan pena. 'Allamal insan ma lam ya'lam adalah 'allamal insan ma lam yakun ya'lamhu. Itu yang mengajarkan manusia yang dia tidak tahu sebelumnya. Kita ambil kesimpulan dari surat, ayat yang 1 sampai 5 ya. Baik, kesimpulan pertama adalah surat ini ya, ayat yang pertama sampai yang kelima ya, karena kita tahu ya, Al-Quran ini turunnya nggak langsung turun sekaligus ya, tapi berangsur-angsur selama masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ayat yang pertama turun, nanti juga ada ayat yang terakhir turun. Ada yang turunnya karena asbabun nuzul, karena sebab turunnya. Ada kejadian, ada pertanyaan, kemudian turun ayat. Misalnya Nabi ditanya tentang minuman keras misalnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kemudian turunlah qul fihima itsmun kabir itu ya. Turunlah, Nabi tanya tentang khamr, turunlah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang hilal, tentang bulannya, yas'alunaka 'anil ahillah, turun ayat itu. Nah, ada ayat-ayat yang turun karena ada sebabnya, tapi juga ada ayat yang turun karena ya Allah menghendaki itu turun. Sekali lagi, ada ayat yang turun karena asbabun nuzul, karena ada sebabnya, ada ayat-ayat yang turun ya karena, nggak ada sebabnya, ya pokoknya turun gitu aja. Karena Allah pingin memberikan petunjuk yang baru misalnya, ayat-ayat yang baru, kayak gitu ya. Jadi di sini, sebab kalau ayat ini, sebab turunnya adalah ya memang karena Rasulullah SAW dia mau diangkat jadi nabi. Baik, kemudian di sini ayat yang pertama adalah perintah untuk apa? Membaca. Perintah untuk membaca, membaca ini pun diawali dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Yang yang menciptakan ya. Kenapa di sini tidak dikatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi la ilaha illahu misalnya. Tidak tidak diucapkan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang tiada sembahan yang berhak disembah selainnya. Kenapa tidak disebutkan seperti itu? Karena orang-orang jahiliyah nantinya belum siap ya, belum siap, jadi tidak dimulai dengan mereka yang tidak siap. Maksudnya bagaimana? Orang-orang jahiliyah itu tidak sepakat tentang tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Mereka nggak sepakat itu. Tapi orang-orang jahiliyah itu sepakat bahwasannya Allah lah yang menciptakan. Jadi dakwahnya Nabi SAW dimulai dari hal-hal yang disepakati dulu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah ya. Jadi di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia bahwasannya asal mereka itu dari apa? Dari segumpal darah yang juga berasal dari air mani. Dan ketika mereka lahir, mereka ini tidak mengetahui apa-apa. Ketika lahir tidak ada manusia yang masuk pintar, tidak ada. Bisanya cuma nangis. Kemudian di sini Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Allah memberikan banyak kemuliaan, banyak anugerah, banyak sekali, pemberian kepada manusia. Kemudian juga Allah mengajarkan ya, memberikan ilmu, mengajarkan apa? 'Allama bil qalam.
Dengan pena ini Allah mengajarkan 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia yang sebelumnya dia nggak tahu. Jadi teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 1 sampai 5 ini adalah ayat yang pertama turun ya, pertama kali turun, kemudian, eee, setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW pergi ke sebagaimana tadi sudah kita sebutkan di awal ya, pergi ke siapa, pulang ke keluarganya, ke Khadijah, kemudian diselimuti, akhirnya diajak ke Waraqah bin Naufal, sebagaimana, tadi mukadimah yang sudah kita jelaskan. Baik, demikian teman-teman ya. Ada yang ditanyakan, satu pertanyaan sebelum kita akhiri? Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas ya ayat-ayat yang ke-6 ya dan beberapa ayat setelahnya. Demikian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.